Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidina hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah sidang jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kepada kita bersama di saat yang baik dan penuh berkah ini, kita menegaskan kembali rasa syukur kepada Allah karena karunia-Nya kita rasakan pada saat ini, di mana Allah memanggil kita dan meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada asar kali ini kita akan membahas fikih sehari-hari dalam rangka menambah ilmu dan memperbaiki amal kita, di mana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Apa kata Allah di dalam ayat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum, dan Allah sudah mengeluarkan kalian semua. Dari mana Allah keluarkan? Allah keluarkan min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita. Jadi Allah di sini menegaskan, mengingatkan dan mengarahkan kita, wahai manusia, kalian aku keluarkan dari perut ibu kalian masing-masing. Seperti apa ketika kita keluar dari rahim ibu kita? Allah nyatakan la ta'lamuna syai'a. Pada saat itu kalian tidak mengerti suatu apapun. Nah, jadi kita ini hadir, datang, diciptakan oleh Allah, hadir di pentas dunia ini. Pada mulanya kita tidak mengetahui suatu apapun. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengerti suatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah titipkan hal-hal yang menyebabkan kita menjadi berilmu, menjadi mulia, menjadi dihargai. Apa dia? Allah berikan kepada kita wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan Allah berikan pula ruang fikir, perasaan. Apa ujung dari semua karunia Allah itu? Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan kalimat
la'allakum tashkurun, agar semuanya kalian bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada setidaknya 3 hukum yang bisa kita ambil atau kita simpulkan dari pesan-pesan yang ada di dalam ayat ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah, ini kita lihat dari aspek i'jazul Quran. Apa itu i'jazul Quran? Di mana Al-Quran itu memiliki sisi mukjizat. Nah, dan sisi mukjizat Al-Quran itu bisa dilihat dari redaksi ayat, pilihan kata, dan penempatan suatu kata dengan kata yang lain, mana yang diletakkan di awal, mana yang diletakkan di akhir. Itu i'jaz, ya, mukjizat Al-Quran dari sisi redaksi. Jadi redaksional Al-Quran di dalam ayat yang kita baca tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah menciptakan kalian, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tak suatu apapun jua yang kalian mengerti. Lalu apa yang Allah berikan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah jadikan pendengaran, penglihatan, ruang fikir, perasaan, hati. Muncul pertanyaan, bisa saja barangkali Allah mendahulukan kalimat penglihatan, atau bisa jadi Allah mengakhirkan pendengaran. Tetapi mengapa di dalam ayat itu dan hampir di semua ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan manusia, selalu Allah memulai dengan di mana Ia menciptakan pendengaran. Setelah pendengaran, urutannya baru penglihatan, setelah itu baru kalbu, baru hati, baru akal, ruang fikir. Nah, kenapa Allah sengaja meletakkan di awal demikian? Karena ternyata diteliti oleh para ulama, secara fungsi yang pertama kali aktif di dalam fisik kita ini adalah pendengaran. Nah, jadi secara keaktifan anggota tubuh itu yang pertama kali aktif itu adalah pendengaran. Nah, dan kemudian yang terakhir kali hilang, lepas dari tubuh kita itu nanti adalah juga pendengaran. Makanya ada orang yang meninggal, matanya sudah gelap, tak memandang suatu apapun, tidak terlihat lagi olehnya, tetapi pendengarannya masih aktif. Hanya dia tidak bisa melihat, dia tak mampu berbicara lagi. Nah, jadi secara fungsi dan guna, yang pertama kali diberikan akses oleh Allah di dalam tubuh kita ini berfungsi adalah pendengaran, dan yang terakhir adalah pendengaran juga yang akan dicabut oleh Allah. Itu mengapa ketika Allah berbicara potensi-potensi yang menyempurnakan kita secara raga, itu Allah Subhanahu wa taala selalu kedepankan pendengaran. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka muncul hukum yang kedua secara fikih. Makanya kenapa kita disunnahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi baru lahir. Jadi bapak-bapak ini saya yakin ya bahwa ketika bapak ibu memiliki anak pertama kali lahir, langsung datang kebahagiaan, dan kebahagiaan itu diantaranya diterjemahkan dengan ia dipangku oleh ayahnya, oleh kita, lalu kita azankan di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. Itu sunnahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Maka kembali ke kajian pertama tadi, mengapa disunnahkan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid itu, azan itu? Karena yang pertama kali aktif dari bayi yang baru lahir itu adalah pendengarannya. Maka kita ingin ketika pertama kali dia datang ke dunia ini aktif pendengarannya, maka yang masuk, yang kita transfer, yang kita alirkan ke dia di awal hidupnya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang diwakili dari lafaz-lafaz redaksi yang ada di dalam azan itu. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam kalimat-kalimat azan itu ada tauhid. Dalam kalimat-kalimat azan itu ada fikih. Dalam kalimat-kalimat azan itu ada akhlak, ya. Maka disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dua kalimat syahadat, fikih, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikenalkan kepada nabinya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, diajak untuk melaksanakan salat agar mendapatkan kemenangan. Lalu ditutup lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang di semuanya itu mencakup tauhid, fikih, dan akhlak yang merupakan 3 pilar agama kita ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum, kembali kita ke kajian fikihnya, hukum mengazankan anak yang baru lahir ini disimpulkan oleh para ulama, hukumnya adalah mustahab, sunnah, dengan kata lain dianjurkan. Jadi kalau ada bapak-bapak misalnya kemarin punya anak belum sempat mengazankan, ya sudah, ya tidak berdosa, jangan dulu diazankan kini. Abeko pulang dari seko tadi kaji ustaz di masjid, azan anak dulu lupa mengazankannya, kini diazankan, tidak, ya. Kesunahannya adalah, anjurannya adalah ketika sesaat ia dilahirkan. Nah, apa kata para ulama di dalam kitab Raudhatut Talibin? Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yustahabbu ayyu azzina man wulida lahu waladun fi udhunihi, ya, maka dianjurkan azan di telinga anak yang baru lahir. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, iza wulida lahu waladun azana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra wastahabbahu ba'du ashabina. Jadi kata Imam An-Nawawi, Umar bin Abdul Aziz itu ketika lahir anaknya dia azankan di telinga kanan, ia iqamatkan di telinga kirinya. Nah, dan hukum ini disunnahkan, dianggap sangat dianjurkan oleh para ulama-ulama, khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Nah, dari mana dalilnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Dalilnya bersumber dari hadis riwayat Imam Ahmad, bersumber dari Abu Rafi'. Apa kata Abu Rafi'? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bisalah. Jadi Rasulullah itu ketika Fatimah melahirkan anak yang bernama Hasan bin Ali, itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang mengazankannya di telinga kanannya. Nah, dan azannya itu sama persis di dalam riwayat Abu Rafi' ini, sama persis seperti azannya orang yang memanggil untuk panggilan salat. Nah, jadi itu poin kedua yang ingin kita ambil, bahwa hukumnya sunnah atau hukumnya dianjurkan. Kenapa? Karena bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang bersumber dari sahabat yang bernama Abu Rafi'. Nah, lalu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, poin yang terakhir, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hasil penelitian para ahli, yang pertama kali aktif dari diri kita ini adalah pendengaran, dan yang terakhir kali dicabut, diambil fungsinya nanti ketika kita mati adalah pula
pendengaran, maka di sini kita diminta untuk mendengarkan yang baik-baik, agar segala yang baik yang kita dengarkan, baik tilawah Al-Quran atau zikir, itu pada sesungguhnya yang kita dengar masuk ke telinga kita itu adalah proses kita menabung ke dalam kalbu. Jadi apa yang kita dengar, itulah yang tersimpan, tertabung di dalam hati kita, lalu itulah yang keluar. Nah, maka apa? Maka di akhir hayat kita, ya, hukum fikihnya disunnahkan pula untuk membimbing orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, mungkin kita melihat ada orang yang sudah sekarat, matanya sudah terpejam, lisannya, mulutnya sudah terkunci, tetapi ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, pada saat itu selama napasnya, ruhnya masih ada, itu sesungguhnya pendengarannya masih aktif. Nah, sekalipun mungkin orang itu ketika hidupnya tuli, tetapi di akhir hayatnya dia tetap dianjurkan untuk memanjakannya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi pesan poin yang ketiga, yang terakhir adalah dengarkan yang baik-baik, karena saat kita mendengar yang baik-baik itu, kita saat itu sedang menabung ke dalam kalbu kita, dan itulah yang keluar nanti di saat kita akan meninggal. Jadi apabila yang kita tabung ke dalam kalbu kita dari pendengaran yang kita dengar, dari ucapan yang selama ini kita ucap, dari zikir-zikir, dari doa-doa dan tilawah, maka itulah yang akan menutup akhir hayat kita nanti. Nah, makanya ada dua hadis tentang itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, manjakanlah orang yang akan mati di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa? Nabi kita mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam-kalamnya di akhir hayatnya itu la ilaha illallah, maka dia nanti akan masuk ke dalam surga. Nah, maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pesan ini khususnya kepada kami yang menyampaikan, umumnya kepada kita yang mendengarkan. Marilah kita selalu mendengar yang baik-baik, tabunglah apa yang kita dengar, dari apa yang kita ucap, dari kalimat-kalimat kebaikan, zikir, tilawah, masukkan ke dalam kalbu, supaya nanti di akhir hayat kita itu yang keluar kalimat-kalimat yang baik itu. Maka mudah-mudahan nanti ketika kita mati, Allah karuniakan kita dengan karunia terindah yang disebut dengan husnul khatimah. Itulah 3 poin penting seputar persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan tauhid yang juga ada akhlak di dalamnya. Mudah-mudahan 3 poin dari apa yang kita sampaikan ini menambah ilmu, menambah wawasan, memperbaiki amal. Karena sesungguhnya semakin bertambah ilmu, hendaknya semakin baik amal kita. Kenapa? Karena kalau bertambah ilmu, tidak bertambah baik amal, maka tidak akan bertambah dari Allah itu kecuali hanya semakin jauh darinya. Sedangkan kita ingin mendekat kepadanya agar kita selamat dunia dan di akhirat. Itulah barangkali Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, maka kami persilahkan. Silakan Pak. Terkait pendengaran tadi Ustaz, ya. Kalau anak kecil kan diajarkan, Ya. kalau udah imam dalam satu mau ditakdirkan. Ya. Kita lihat juga saat orang dikebumikan, dia boleh diajarkan. Baik, baik. Baik. Maaf. Satu aja pertanyaannya. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada beberapa tradisi amaliyah, perbuatan di tengah masyarakat. Itu ketika jenazah diletakkan di liang lahat, ya,
sejenak sebelum liang lahat itu ditutup, lalu dilakukan penimbunan atau yang dinamakan dengan ad-dafan, ya, penimbunan atau penguburan. Itu sebahagian tempat di negeri kita ini ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Bukan hanya itu Pak, ternyata di sebagian tradisi, di sebagian daerah ada orang yang akan melakukan perjalanan jauh atau musafir, itu dilepas juga dari pintu rumahnya dengan azan. Ya, kalau ini terjadi di kampung kami di daerah Kampar, itu melepas orang haji biasanya dengan azan juga. Mungkin di kampung Bapak ada, nggak tahu saya. Ya, jadi dalam persoalan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa dilakukan azan ketika ia dikuburkan? Itu ternyata sebagian ulama membahas ini dan menyimpulkan hukumnya boleh. Dan ada lagi yang mengatakan bahkan sunnah. Sunnah dalam artian dianjurkan untuk dilakukan. Dianjurkan untuk dilakukan. Mana dalilnya? Dalil dalam hukum itu, dalam sebuah perbuatan yang namanya fikih itu kan pendapat plus dalil. Pendapat itu misalnya salah satu dari 5 hukum. Kita sudah sebutkan tadi hukumnya dianjurkan. Nah, dalilnya mana? Nah, dalil itu di dalam hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ditengok dari Al-Quran secara langsung, ayat-ayat tak ada yang memerintahkan hendaklah kalian azan di kuburan, tak ada. Ditengok dalam hadis Nabi bahwa tidak ada Nabi memerintahkan atau memperbuat azan ketika menguburkan para sahabat atau orang yang meninggal kala itu. Ditengok dari ijma', tidak ada ijma', tidak ada konsensus para ulama. Oh, rupanya penalaran dalilnya itu diambil dari qiyas. Qiyas itu silogisme, menganalogikan bahwa ketika ia awal hidupnya, ketika lahir dianjurkan untuk diazankan, maka dikiaskanlah ketika di awal hidupnya dia diazankan, maka tentu di akhir hidupnya pula boleh atau dianjurkan pula untuk diazankan. Jadi sementara ulama memakai dalil yang keempat ini Pak, ya, Al-Quran, sunnah, ijma' tidak ada, tetapi mereka memakai qiyas. Oh, rupanya para ulama itu mengatakan azan itu bukan hanya untuk waktu menentukan waktu masuk salat saja. Ternyata azan boleh dengan penalaran qiyas tadi pada saat akan menguburkan. Nah, kenapa? Lalu dibahas detail lagi oleh para ulama yang kita sederhanakan seperti ini. Jadi ketika dia lahir masuk ke dunia ini, dia dalam hadis itu kan dicubit setan, makanya dia nangis. Dan dia menghadapi dunia ini begitu asing, aneh. Dia menangis, maka dibekali dia dengan kalimat la ilaha illallah untuk menenangkan dia. Maka logikanya seperti itu juga ketika dia masuk pertama kali ke alam kubur, dunia dalam tanda kutip yang sangat menakutkan, alam yang sangat mengerikan, maka ditenangkan dia dengan azan sebagaimana dulu dia ditenangkan ketika lahir dengan azan pula. Jadi ternyata ya Bapak, bahwa penalarannya ini dalilnya qiyas. Dalilnya qiyas. Dalam Al-Quran tak ada, dalam sunnah tak ada, dalam ijma' belum ditemukan. Oh, ternyata qiyas, ya sudah. Berarti ini tegak di atas dalil. Siapa yang mengamalkan ada landasan dalilnya, seperti yang kita sampaikan tadi. Siapa yang tak mengamalkan tak masalah juga. Dan bahkan para ulama ya membuat teori qiyas ini melebar ke hal-hal yang ternyata bukan hanya azan itu untuk panggilan salat, bahkan ketika terjadi prahara bencana alam, tsunami, gempa, itu ditenangkan dengan azan. Ya, diucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa dalilnya?
Karena suatu ketika dulu, ketika Umar bin Khattab dan para sahabat lagi duduk-duduk di masjid, tiba-tiba gempa, Pak. Lalu Umar menepuk lantai Masjid Nabawi, kan tanah waktu itu. Jadi ditepuknya tanah itu langsung. Ya. Apa katanya? Ya ardun, wahai tanah, wahai bumi, tenanglah. Karena yang ada di atasmu ini sekarang adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang sahabat Rasulullah yang mereka bertauhid. Maka dikiaskan oleh para ulama, berarti orang yang bertauhid itu bisa menenangkan bencana, apatah lagi kalimat-kalimat tauhid itu. Dan di antara kalimat tauhid itu ada di dalam azan. Maka ketika terjadi tsunami di Aceh dulu, Pak, itu ditenangkan dengan azan, ya, supaya menghambat, supaya jangan terlalu memomokkan dan mematikan. Jadi ada masjid yang azan ketika tsunami itu selamat orang yang masuk masjid itu, dan bahkan masjid itu tidak hancur. Yang bangunan-bangunan di sekelilingnya sampai pohon kelapa besar tinggi itu tercerabut dari akarnya. Ini masjid, mungkin Bapak pernah lihat foto-foto ketika tsunami 2004 itu kan, ada kawan saya di Aceh juga ngirim dulu, ya Masya Allah. Dan ini masjidnya azan dulu ketika tsunami katanya. Jadi ternyata boleh. Jadi tak perlu kita dalam persoalan ini barangkali, karena ada juga pengajian-pengajian kawan-kawan kita sebelah langsung menghukum ini dengan bid'ah. Padahal kita tidak seperti itu pola alur menentukan hukum. Kenapa? Karena bid'ah itu bukan hukum, ya, bukan sebentuk hukum. Yang hukum tetap yang 5 itu: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya, bid'ah itu masuk, dia dipindai ke 5 hukum yang kita sebutkan tadi. Jadi begitu, Pak, ya. Jadi kalau ketemu nanti ya silahkan, jangan kita salahkan, jangan kita bid'ahkan, karena mereka tegak di atas dalil. Itu barangkali. Baik, ada yang lain? Ada. Silakan. Ya. Jadi kadang waktu zuhur itu mengimami anak-anak kelas 3. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah sah sholatnya? Oh begitu. Baik. Sedangkan anak-anak ini belum balik, ya. Baik. Tapi mereka sudah mumayyiz. Ya, mereka mumayyiz, sudah mengerti benar dan salah, baik dan buruk. Nah, ada satu hal, sholat berjamaah tidak disyaratkan imam meniatkan jadi imam. Jadi itu, ya. Jadi misalnya tidak disyaratkan dalam sholat berjamaah si imam ini berniat menjadi imam. Cukup dia berniat, saya sholat seperti asar tadi 4 rakaat fardu lillahi ta'ala. Dia tidak meniatkan jadi imam, tidak masalah, tidak disyaratkan. Jadi kalau ada orang yang mengikut di belakang, tergantung orang yang di belakangnya. Jadi orang yang belakang itu mesti berniat mengikut imam, maka sah sholat berjamaahnya. Sebab apa? Karena yang menjadi imam makmumnya adalah orang-orang mumayyiz. Jangankan jadi makmum, jadi imam orang yang mumayyiz itu sudah sah, asal bacaannya bagus. Ada anak umur 10 tahun, bacaannya sudah bagus, itu boleh dia jadi imam. Jadi syarat jadi imam itu tidak harus balik, tapi mumayyiz. Jadi solat ustadz, Pak Imam dengan anak-anak yang mumayyiz tadi dianggap solat berjamaah. Begitu, ya. Baik. Apa dalilnya? Kita harus sebutkan dalil ini. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat salat di belakang Nabi. Nabi lagi salat, datang sahabat tadi, dia usianya ketika itu baru 7 tahun. Salat dia berdiri, dia tegak di samping Rasulullah sebelah kiri. Lalu ketika salat tadi Rasul memindahkan dia ke kanan. Ya, Rasul mendorong dia ke kanan supaya tegak di sebelah kanan. Apa kata sahabat itu? Ketika itu wa ana ibnu sittin wa sab'in. Ketika itu usiaku kira-kira 6 sampai 7 tahun. Berarti sah salat berjamaahnya. Dan di dalam hadis lain juga dikatakan ada sahabat ini yang usia 7 tahun sudah menjadi imam, maka hukumnya juga sah asal bacaannya bagus dan wudhunya benar.
ya. Nah, kalau sebesar-besar anak saya ini belum nih nampaknya nih, ya baru 7,5 tahun, ya belum bisa jadi imam. Karena apa? Karena bacaannya masih ada yang belum sempurna. Tapi kalau di Arab banyak, ya usia-usia 8 tahun, 10 tahun lah Pak, itu udah hafal 30 juz. Kalau awak juz 30 ya barangkali ya. Baik, demikian ya kaji kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan bersolawat kepada Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.